Halo Sobat DPUTR, bertemu kembali di podcast seputar obrolan dengan saya Endra Alvina Dewi dari Sekretariat dan saya Rian Israel Rizky dari Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang akan menjadi host pada seputar obrolan kali ini. Oke, bagi sobat yang belum tahu apa sih seputar obrolan, jadi seputar obrolan adalah podcast resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang isinya ngobrol-ngobrol dan diskusi mengenai bidang-bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Untuk episode kali ini kita kedatangan tamu nih yang sangat istimewa. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Dinas PUTR, Bapak Haji Mas Ridwan Setiawan, SHMA, MSI. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Oke Pak, kami di sini mau ngajak sobat DPUTR nih Pak untuk bisa lebih mengenal lebih dekat mengenai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan. Nah, sobat DPUTR mungkin belum banyak yang tahu nih Pak, apa aja kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum. Boleh dijelaskan? Terima kasih ya Dek atas kesempatannya pada siang yang berbahagia ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, tetap semangat untuk melaksanakan tugas ya yang dibebankan kepada kita. Untuk maklum bahwa ada di UTR Kabupaten Kuningan ini membawahi 5 bidang ya. Pertama bidang bina marga, kedua bidang bangunan, ketiga itu bidang SDA ya, keempat jasa konstruksi dan tata ruang, penataan ruang ya. Itu barangkali lingkup pekerjaan yang dilaksanakan di Dinas DPUTR Kabupaten Kuningan. Ya, oke Pak, dari 5 bidang tersebut Pak, ada kegiatan prioritas nggak Pak yang ada di tahun ini? Boleh dijelaskan? Terima kasih ya. Jadi untuk tahun ini ya kita bisa berbangga hati ya. Walaupun mungkin pendanaannya dari pemerintah pusat ya, atau mungkin yang mengerjakannya sebagian itu oleh kewenangan yang lain dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tapi bisa kita menuntaskan program prioritas daerah tahun ini ya. Antara lain ya pembangunan jalan lingkar timur. Sekarang alhamdulillah ya sudah bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kabupaten Kuningan. Kita bersyukur ya, beberapa puluh tahun sejak tahun 2013 direncanakan pada tahun 2021 kemarin ini, khususnya di tahun 2021 kita selesaikan ya sepanjang 7 km jalan lingkar timur Kuningan. Alhamdulillah sekarang kemarin sudah dipakai mudik lebaran oleh masyarakat ya, itu sangat membantu transportasi kelancaran arus berlalu lintas Kabupaten Kuningan. Yang kedua juga kita tahun 2021 menuntaskan penataan alun-alun dan masjid Kuningan. Alhamdulillah ya, dengan bantuan Provinsi Jawa Barat, dengan dibantu teman-teman dari bidang pembangunan ya, ada Cipta Karya dulu ya, itu kita tuntaskan dengan anggaran bantuan sebesar 25 miliar di 2 tahun anggaran 2020 sama tahun 2021. Alhamdulillah antusias masyarakat terhadap kunjungan
ke taman kota, ya mereka bisa berinteraksi ya antara masyarakat ya, antara bapak-bapak ya, ibu-ibu kita kan juga ya bisa berbangga lah, bisa senang pekerjaan kita diterima oleh masyarakat ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yaitu pembangunan Waduk Kuningan. Itu juga merupakan suatu pembangunan yang cukup besar, bisa bermanfaat untuk dua kabupaten lintas provinsi antara Kabupaten Kuningan dengan Kabupaten Brebes. Saat ini sudah penuh ya, airnya sudah sampai mengenangi batas lipas ya. Dan kemarin kami juga cek turbin untuk listriknya sudah jalan, sudah bisa menerangi masyarakat di sekitar. Juga kita sekarang sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk kelanjutan pembuatan jaringan tertier untuk pertanian. Jadi untuk mengairi sawah 1.000 hektar di Kabupaten Kuningan dan 2.000 hektar di Kabupaten Brebes. Juga tahun ini kita buat jaringan untuk air baku ya, untuk air baku itu sebanyak 100 liter per detik untuk wilayah sekitar Bandung, khususnya Kecamatan Ciberem, Ciminggir, juga 200 liter per detiknya itu untuk Kabupaten Brebes. Jadi kita juga bermanfaat untuk kabupaten tetangga ya, kita kan ada kunci bersama ya. Jadi wajib antara kabupaten perbatasan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan di daerah perbatasan. Yang keempat, kita sedang menata Waduk Dharma ya. Itu sekarang sedang tahap masih pengerjaan. Alhamdulillah sudah dimulai pada tahun 2019 tahap pertama. Tahap keduanya 2020 dan 2021 kemarin juga sekarang masih berlanjut. Ini koordinasi dengan pemerintah pusat yang khusus daerah ya. Kita akan buka jalur jalan menuju wisata. Di samping yang menjadi prioritas adalah daerah menuju hasil produksi pertanian dan pengembangan daerah ekonomi masyarakat ya. Untuk wisata sekarang 2,3 km sudah kita buka badan jalan Cipari sampai Cisantana untuk menunjang daerah wisata Palutungan. Yang ke sebelah selatannya kita buka 9,8, itu jalan baru juga sekarang kita akan tuntaskan tahun ini sehingga menuju KRK jalannya akan semakin besar, semakin memadai untuk transportasi para wisatawan ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan arus wisata ya, arus wisata di Kabupaten Kuningan atau destinasi wisata ya, destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Di samping itu barangkali kita tetap berupaya melaksanakan pemeliharaan jalan-jalan penghubung kabupaten dengan kecamatan dengan desa-desa, dan kita laksanakan karena sekarang sudah mulai musim kemarau nih ya, kita sudah mulai melaksanakan pekerjaan itu. Sudah mulai di beberapa ruas, sekarang mudah-mudahan 2 bulan ini bisa selesai tuntas. Ada lagi? Ada Pak, kayaknya saya mau nanya nih Pak. Kira-kira Pak ada nggak hambatan dari yang dilakukan oleh Dinas PUTR ini? Hambatan-hambatannya itu apa aja sih Pak? Terus bagaimana solusi dari Dinas untuk menangani hal tersebut? Hambatan yang cukup besar untuk pelaksanaan ya. Untuk pelaksanaan ini nampaknya tidak ada Pak. Jadi kita insan KPU sama-sama kompak bertanggung jawab, tanpa saya perintah, tanpa saya suruh ya. Dia sudah dibekali dengan keilmuan, dibekali dengan keahlian ya,
dia melaksanakan semaksimal mungkin pekerjaan dan tidak ada niat macam-macam. Ya, apalagi dalam kondisi saat ini, ya kita harus mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat. Jadi kita insya Allah di PU ini ya tidak ada yang neko-neko lah, ya apalagi yang sifatnya nanti akan melanggar hukum, ya melanggar hukum. Jadi kalau saat ini ya masih ada punten nih ya, masih ada yang berniat ya untuk perbuatan-perbuatan seperti itu, ya barangkali itu ya masih dianggapnya manusia aneh lah bagi saya ya, Pak. Ya, masih manusia aneh ya di saat seperti ini, karena memang sudah pengawasan sudah semakin ketat, ya regulasi peraturan perundang-undangan juga sudah semakin ketat. Jadi kita tinggal melaksanakan hal itu. Hambatan barangkali di aspek pembiayaan, ya ketersediaan dana Kabupaten Kuningan ini memang kemampuan PAD-nya yang terbatas, ya kemampuan PAD yang terbatas, sehingga kita harus berupaya terus memperjuangkan dari sumber-sumber pembiayaan yang lainnya, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Tanpa ada bantuan, tanpa kita ada kemauan ya untuk terus berupaya menggali sumber pendapatan lainnya untuk pembangunan yang sah dalam arti bantuan dari pusat, dari provinsi, kita ini akan ketinggalan lah ya dalam pembangunan, ya dalam aspek pembangunan. Ya, semoga untuk hambatan dan lain-lainnya bisa tertangani dengan lancar, Pak ya. Jadi untuk yang terakhir nih Pak, Ya. ada nggak sih harapan Bapak untuk Dinas PUTR Ya. ke depannya untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan ini? Harapan barangkali saya, ya apalagi saya sebentar lagi memasuki Purnabakti, ya di penghujung tahun ini, khususnya ke insan-insan PU yang masih muda nih, ya tetap semangat berinovasi, ya terus sehingga memajukan Kabupaten Kuningan, sehingga Kabupaten Kuningan bisa lebih sejahtera sesuai visi misi Pak Bupati, harus maju ya Kabupaten Kuningan ya harus maju. Nah ini merupakan tantangan bagi adik-adik insan PU yang masih muda-muda ini ya, apalagi kan sudah lulus seleksi nih ya. CPNS itu bukan orang-orang sembarangan nih ya, adik-adik ini mempunyai intelektual yang memang sudah diuji. Tidak semua ya generasi muda ya ini mempunyai kesempatan seperti adik-adik yang menjadi insan PU ini ya. Ya tetap semangat ya, kita jaga kekompakan ya, antara ini tetap berinovasi ya, agar langkah-langkah ke depan ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan yang ada ya. Sobat BPUTR, tadi banyak sekali nih informasi dan pesan-pesan yang bisa kita ambil. Kita juga sangat senang Pak Bapak bisa berbincang dengan Pak Kadis. Jadi untuk Sobat BPUTR, sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Saya Enda, Saya Rian dari Teras BPUTR mengaturkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.